Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa murah di Puncak untuk 40 orang yang harganya mulai 1,3 juta aja, gengs. Terus fasilitasnya tuh lengkap, udaranya dingin, dan view-nya juga indah. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Rindam yang berlokasi di daerah Megamendung, Bogor. FYI, Villa Rindam ini merupakan bagian dari manajemen surganya villa yang beberapa villanya juga udah lumayan banyak aku review ya. Jadi kalau kalian butuh rekomendasi villa lainnya dari surganya villa, nanti bisa cek di playlist ini, gengs. Untuk menuju ke Villa Rindam, kita bisa pakai Google Maps. Dan rute jalannya adalah, nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak. Lalu pas ada Masjid Besar Nurul Huda di sebelah kiri ini, siap-siap kita akan belok kiri, masuk ke Jalan Pusdik Polri. By the way, untuk akses jalan ke Villa Rindam ini nggak bisa dilewati oleh bus medium ya. Jadi maksimal cuma bisa untuk ELF atau Hi-S aja. Oke, sekarang kita ikutin aja sesuai dengan arahan Google Maps sampai nanti ketemu sama Diklat Reserse Polri ini. Dan kita ambil jalan yang di sebelah kanan ya. Patokan selanjutnya adalah pas ada bangunan Bank Mega Training Center ini, kita ambil belok kiri, gengs. Nah, pas di sini jalanannya udah mulai menanjak ya. Tapi tanjakannya masih aman kok. Dan jalannya juga mulai mengecil. Namun tetap bisa dilewati oleh dua mobil yang berlawanan arah ya, gengs. Cuma emang agak mepet aja sih. Lalu nanti kita akan melewati Gapura, dan kalau udah sampai sini, itu artinya kita udah makin dekat sama Villa Rindam. Dan seperti yang terlihat di video, untuk akses jalannya bagus ya, udah aspal semua. Jadi insya Allah aman, gengs. Terus pas mendekati villanya, nanti akan ada tanjakan terakhir yang sedikit ekstrim ya. Jadi kita gas terus aja, gengs. Dan di sebelah kanan ini adalah villanya. And finally, kita sampai juga deh di Villa Rindam. Begitu masuk ke dalam, akan langsung terlihat halaman hijau yang luas di depan villa yang merupakan area parkir dengan kapasitas hingga 10 mobil. Dan tentunya Hi-S atau ELF juga bisa parkir di sini ya, gengs. Villa Rindam memiliki kapasitas maksimal 40 orang dengan 6 kamar tidur, 4 kamar mandi, private pool, kids playground, karaoke, dan biliar. Nah, langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Di bagian depan ini merupakan area teras yang udah dilengkapi dengan bangku dan meja. Dan yang bikin salfok adalah dari depan terasnya aja, kita udah bisa langsung menikmati keindahan Gunung Salak, gengs. Wah, keren banget ya. Dari area teras depan ini juga langsung terhubung ke teras samping, di mana areanya tuh lebih luas lagi, gengs. Dan serunya lagi, di sini juga disediakan fasilitas biliar loh. Jadi kita bisa ngumpul di teras sambil seru-seruan main biliar ya. Ruangannya juga spacious, jadi lebih leluasa deh. Ditambah dengan udaranya yang sejuk, yang pastinya bikin makin betah main biliar di sini. Terus kalau mau nongkrong sambil menikmati pemandangan alam yang indah, bisa duduk di sini ya, gengs. Karena view-nya itu langsung mengarah ke Gunung Salak. Selain biliar, villa ini juga menyediakan fasilitas hiburan lainnya yang berada di halaman bawah, yaitu ada kids playground dan private pool. Wah, villa ini nggak cuma bisa dinikmati oleh orang dewasa aja ya, tapi tentunya anak-anak juga bakal happy deh kalau staycation di sini. Karena permainannya tuh banyak, gengs. Ada perosotan, ayunan, cungkat-cungkit, dan mangkok putar. Wah, ini sih lengkap banget ya. Di depan kids playground terdapat private pool. Ukuran kolam renangnya besar, dan enaknya lagi, terdapat kolam anak yang terpisah dengan kolam dewasa, yaitu disekat dengan dinding, sehingga lebih aman untuk anak-anak yang berenang ya. Kolam anak yang di depan ini dengan kedalaman di 40 sampai 60 cm. Sedangkan untuk kolam dewasa yang lebih besar dengan kedalaman dari 100 sampai 140 cm. By the way, airnya juga dingin dan seger banget loh, gengs, karena langsung dari air pegunungan. Wah, seru banget ya kalau berenang rame-rame di sini.
Di samping kolam berenang terdapat area kosong yang cukup luas, bisa untuk duduk-duduk. Lalu di sebelahnya merupakan kamar mandi bilas. Oke gengs, tadi aku udah explore semua area outdoor. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam villanya. Begitu pintu dibuka, kita akan langsung disambut sama living room atau ruang tamu yang luas banget. So, kalau mau ngumpul rame-rame di sini, bisa banget ya. Apalagi sofa dan bangkunya juga banyak, jadi leluasa deh kalau mau ngobrol santai di sini. Terus yang aku rasain, udara di sini tuh dingin banget, gengs. Bahkan ini siang hari aja berasa loh dinginnya. So, kalau kalian mau staycation di sini, jangan lupa untuk bawa jaket ya. Nah, di bagian tengah ini merupakan ruang karaoke. Disediakan bangku dan meja di sisi ruangan, lalu terdapat karpet besar di tengahnya. Jadi kita bisa duduk lesehan di sini ya. Untuk fasilitasnya udah ada wifi, smart TV, dan karaoke set. So, kita bisa karaokean sepuasnya deh. Apalagi villanya juga luas, jadi pas karaokean tuh nggak akan ganggu warga sekitar, gengs. By the way, dari ruang karaoke ini terdapat pintu samping yang langsung terhubung dengan area biliar dan teras samping. Jadi kalau pintunya dibuka tuh terlihat makin luas lagi, gengs, areanya. Di dekat ruang karaoke terdapat kamar tidur pertama. Dan langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Wah, ternyata kamarnya tuh luas banget ya, gengs. Dan ini adalah satu-satunya kamar di lantai bawah yang dilengkapi dengan private bathroom. Kamar ini diisi dengan 2 buah double bed, jadi kapasitasnya bisa untuk 4 orang ya. Dan karena kamarnya ini masih luas, jadi masih bisa banget ditambah sama extra bed, yang bisa kita sewa seharga 35.000 per bed. Oke deh, sekarang kita cek ke private bathroomnya. FYI, untuk kamar mandi di lantai bawah ini gak ada yang pakai water heater ya, gengs. Walaupun di sini ada alatnya, tapi ini tuh nggak berfungsi. Terus untuk handuk serta toiletrisnya juga nggak disediain, jadi kita mesti bawa sendiri dari rumah. Keluar dari kamar pertama, sekarang kita move ke area belakang, yaitu terdapat dining room dan dapur. Dan ternyata ruang makannya ini pun nggak kalah luas ya, gengs. Jadi semua area dan ruangan di Villa Rindam ini tuh luas-luas semua deh. Area duduknya pun cukup banyak. Di meja makan utamanya ini bisa untuk 6 orang, ditambah ada 4 bangku di sisi ruangan. Sedangkan di sisi lainnya terdapat area wastafel, dispenser, dan kulkas 2 pintu. Ruang makan ini langsung terhubung ke area dapur yang sama-sama luas dengan konsep dapur segaris. Dan tenang aja, untuk fasilitas dapurnya tuh udah disiapin semua dari pihak villa ya. Mulai dari pelatan makan, pelatan masak, hingga kompor dan gas. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Tapi kalau kalian gak mau ribet-ribet masak, gak usah khawatir, karena Villa Rindam juga menyediakan paket catering yang harganya mulai dari 100.000 sampai 125.000 per orang, dimana kita udah dapat 3 kali makan ya. Nah, untuk info detail menu dan harganya, nanti kalian bisa langsung kontak aja ke admin villanya ya. Di lantai bawah ini terdapat 3 kamar tidur. So, langsung aja yuk kita ke kamar tidur kedua. Berbeda dengan kamar pertama yang menggunakan divan, kalau di sini kasurnya itu adalah lesehan ya. Terdapat 1 buah double bed dan 1 single bed. Terus di tengahnya juga dipasang karpet, jadi lantainya tuh berasa lebih hangat, gengs. Dan kalau mau ditambah sama extra bed juga masih bisa banget ya. Lalu terdapat laci kecil di pojok ruangan. Next, kita move ke kamar di seberangnya, yaitu kamar tidur ketiga. Kamar ini memiliki fasilitas dan layout yang sama seperti di kamar kedua, yaitu ada 1 buah single bed, 1 double bed, karpet, laci kecil, dan sejadah. Di antara kamar kedua dan ketiga terdapat kamar mandi sharing. Untuk di kamar mandi ini juga nggak ada water heater ya. Tapi jujur airnya tuh seger banget, gengs. Karena lagi-lagi langsung dari mata air pegunungan ya. Bahkan airnya tuh sampai melimpah kayak gini loh. Wah, kalian wajib banget deh cobain mandi pakai air gunung langsung kayak gini, gengs. Ya emang dingin sih, tapi seger banget loh. Oke gengs, tadi aku udah explore semua area di lantai bawah.
Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai atas. Untuk di lantai atas ini terdapat 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan balkon. Nah, sekarang kita ke kamar di sebelah kanan dulu ya, yang merupakan kamar tidur keempat. Untuk kamar keempat ini areanya luas banget, jadi kalau mau tidur rame-rame di sini tuh bisa banget, gengs. Tinggal tambah extra bed aja. Dan udah ada private bathroom juga ya. Disediakan 2 buah kasur, yaitu queen bed dan single bed. Namun konsepnya adalah kasur lesehan. Terus aku salfok banget sama ini, lemarinya tuh super gede. Jadi kita bisa taruh banyak barang di sini. Terus sudah ada arah kiblat juga dan meja rias. By the way, dari dalam kamar ini, kalau kita lihat ke arah jendela, view-nya itu langsung mengarah ke Gunung Salak, gengs. Masya Allah. Selain itu, kamar keempat ini juga punya private bathroom, namun untuk di kamar mandinya juga nggak ada water heater ya, gengs. Sama seperti di kamar mandi bawah. Next, kita ke kamar berikutnya, yaitu kamar yang ada di tengah, yang merupakan kamar tidur kelima. Nah, kamar ini didominasi oleh warna pink, jadi cocok banget ya buat kamar cewek. Untuk fasilitas di dalam kamarnya sih simple aja, hanya ada 1 buah double bed. FYI, untuk di kamar kelima ini punya private balkon, di mana view-nya itu menghadap ke hutan yang berada di samping villa, gengs. Wah, ini udaranya seger banget sih. Lalu dari kamar ini juga ada private bathroom yang merupakan satu-satunya kamar mandi yang ada water heaternya, gengs. Terus enaknya lagi, kapasitas air panasnya juga lumayan besar ya, namun tidak disediakan toiletries. Dan ternyata kamar mandi ini tuh nggak cuma bisa diakses dari kamar kelima aja loh, tapi bisa juga diakses dari kamar keenam. Jadi kamar mandi ini tuh sharing ya. Oke, langsung aja kita cek ke kamar terakhir, yaitu kamar tidur keenam. By the way, untuk semua kamar di lantai atas ini tuh ukurannya lumayan luas ya, jadi bisa buat ramean, gengs. Dan fasilitasnya terdapat 1 buah double bed. Namun untuk lampu di kamar ini tuh agak temaram ya dibandingin sama kamar lainnya. Terus ada piano, cuma kayaknya ini nggak bisa dimainin deh, karena pas aku coba tekan tutsnya tuh nggak hidup, gengs. Lalu ada arah kiblat dan lemari, namun sayangnya lemarinya juga ditutup, jadinya nggak bisa dipakai ya. Di samping lemari merupakan pintu ke private bathroom yang tadi menyatu dengan kamar tidur kelima. Sama seperti di kamar sebelumnya, kamar ini juga punya balkon belakang, tapi areanya tuh luas banget deh. Dan disediakan juga tempat duduk untuk bersantai. Terus view di sekelilingnya adalah hutan, jadi ini areanya bener-bener tenang ya, gengs. Cocok banget buat refreshing. Dari balkon atas ini juga ada tangga ke bawah yang mengarah ke halaman belakang. Kita masuk lagi ke dalam villa. Di dekat tangga kamar atas terdapat pintu yang menuju ke balkon samping. Tapi sebelum ke sana, aku mau tunjukin dulu di sebelah kanan ini tuh ada pintu lain yang ternyata adalah area dapur, gengs. Tapi untuk sekarang dapur ini tuh udah nggak dipakai lagi ya. Dan ini dia balkon sampingnya. Wah, view-nya asri dan seger banget deh. Namun sayangnya akses balkonnya tuh dibatesin cuma sampai sini doang, gengs. Padahal di depannya itu ada balkon yang lebih luas lagi loh. Tapi tenang aja, aku bakal tunjukin kok gimana caranya biar kita bisa ke sana. Yaitu lewat tangga luar ini ya, gengs, yang berada di teras samping. Jadi sebenarnya untuk area atas ini tuh masih kosong semua ya. Makanya aksesnya pun terpisah sama area lantai atas yang tadi. Terus di sini tuh ternyata luas banget, gengs. Bahkan udah disediain area dapur kayak gini, cuma ya masih kosongan aja. Mungkin kedepannya bakal dibangun lagi kali ya. Nah, dari sini juga ada kamar tambahan yang posisinya tuh agak ke dalam, dimana areanya juga sama-sama luas, gengs. Dan area atas ini juga bisa kita pakai ya, kalau misalnya butuh kamar tambahan atau semacam kamar barak. Nanti tinggal diisi aja sama extra bed yang banyak. Jadi ruangan ini tuh fleksibel ya, gengs. Nah, dari ruangan ini juga terdapat pintu yang ternyata mengarahnya itu ke balkon atas yang tadi kita lihat dari balkon samping, gengs. Dimana areanya pun luas ya. Dan menurut aku ini adalah spot terbaik untuk menikmati pemandangan alam, khususnya Gunung Salak nih. Karena posisinya tuh di paling atas ya.
Dan selain itu, balkon ini juga bisa diakses dari area depan yang dekat dapur tadi. Jadi kalau kita mau ke sini, hanya bisa diakses dari tangga luar aja ya, gengs. Sedangkan kalau dari dalam villa tuh belum bisa. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Rindam. Kita mulai dari depan gerbangnya dulu ya. Wah, ternyata pencahayaannya oke juga ya, gengs. Karena banyak lampu yang dipasang di seluruh area villa, sehingga vibes-nya tuh jadi lebih syahdu. Sebelum masuk ke dalam villa, aku mau spill dulu suasana di area teras dan outdoornya ya. Jadi untuk pencahayaan di area teras ini tuh terang, gengs. Jadinya nyaman kalau misalnya kita mau main biliar ataupun nongkrong di area teras luar. Namun untuk udara malam harinya tuh dingin banget ya. Kemarin itu sekitar 20 sampai 19 derajat Celcius. Apalagi kalau musim hujan kayak sekarang, makin berasa banget deh dinginnya. Jadi aku saranin kalau kalian nginep di sini jangan lupa untuk bawa jaket ya. Dan seperti ini suasana malam hari dari area kids playground dan kolam berenang. Banyak dipasang lampu gantung berwarna kuning sehingga menciptakan kesan warm atau hangat di tengah udara yang dingin. Jadi untuk pencahayaan di area outdoor bawah ini tuh emang bukan yang terang banget ya, gengs. Ya, so-so lah. Nah, karena udara di luar berasa makin dingin, jadi mendingan kita masuk aja yuk ke dalam villanya. Berbeda dengan di area outdoor yang vibes-nya atau pencahayaannya tuh temaram, kalau untuk pencahayaan di dalam villanya, terutama di lantai bawah ini tuh terang banget, gengs. Jadinya nyaman deh mau ngobrol santai di ruang tamu ataupun seru-seruan karaokean di living room. Dan kalau lampunya terang kayak gini kan jadinya lebih enak ya kalau kita ngumpul rame-rame sama keluarga ataupun teman-teman. Selain itu yang aku rasain tuh lantainya tuh dingin banget, gengs. Jadi mungkin buat orang tua atau kalian yang gak kuat dingin bisa bawa slipper atau kaos kaki ya, biar kakinya berasa lebih hangat. Nah, karena aku pesen catering, jadi makan malamnya itu udah disediain dari pihak villa. Kali ini menunya ada ayam bakar, tahu, tempe, dan sambal. Oke deh, kalau gitu aku makan dulu ya, gengs. By the way, buat kalian yang gak pesen catering, gak usah khawatir, karena untuk pencahayaan di area dapurnya juga terang ya, sehingga aktivitas memasak di malam hari pun akan tetap nyaman. Dan aku juga mau spill pencahayaan dari salah satu kamar di lantai bawah. Dan ternyata lampunya pun sama-sama terang ya, gengs. Oke, sekarang aku mau lanjut lagi tunjukin suasana malam hari dari kamar-kamar yang ada di lantai atas. By the way, untuk lantai atas ini kalau malam tuh nggak sedingin kayak di lantai bawah ya. Karena lantainya kan bukan keramik, melainkan kayu, sehingga lebih berasa hangat, gengs. So, kamar-kamar di lantai atas ini cocok banget buat kalian yang nggak terlalu kuat dingin. Nah, untuk di kamar keempat ini pencahayaannya juga sama-sama terang ya. Namun untuk di dua kamar lainnya, yaitu kamar kelima dan keenam, menurut aku agak sedikit temaram, gengs. Tapi lebih enak vibes-nya buat tidur. Terakhir, aku juga mau tunjukin area atas yang masih kosongan ini, gengs. Dan ternyata tenang aja, pencahayaannya tuh terang banget ya. Jadi walaupun kosong, gak berasa spooky karena lampunya terang, gengs. Dan seperti ini suasana malam hari dari area balkon atas. Good morning. Seperti ini suasana pagi hari dari Villa Rindam. Masya Allah, pagi ini cuacanya agak gloomy atau mendung dan udaranya tuh masih dingin banget, gengs. Tapi walaupun cuacanya nggak cerah, alhamdulillah masih kelihatan Gunung Salaknya ya. Sekitar jam 7 pagi sarapannya udah datang dan seperti biasa menunya tuh ada nasi goreng plus telur mata sapi. Nah, abis ini jangan di skip videonya ya, karena aku mau bahas info harga menginap di Villa Rindam.
Berikut info fasilitas dan harga menginap di Villa Rindam. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Rindam. Sebuah villa murah dengan kapasitas besar, fasilitas lengkap, udara dingin, serta view indah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!